Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan yang sehat dan bisa kita langsungkan proses pembelajaran. Nah, jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, untuk minggu kemarin kita kan udah membahas materi mengenai sel ya. Nah, Ibu harap untuk materi tersebut Ananda semua sudah memahami dan sudah membaca ulang buku yang udah Ibu kasih di e-learning. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas mengenai bakteri. Nah, jadi untuk bakteri ini kompetisi dasarnya adalah mengidentifikasi struktur, cara hidup, kemudian reproduksinya, kemudian peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian ada beberapa indikator yang harus kita pahami. Nah, yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri bakteri, kemudian membedakan yang mana Archaeobacteria, kemudian yang mana Eubacteria. Kemudian menjelaskan struktur bakteri, kemudian menjelaskan cara perkembang biakan bakteri, kemudian menjelaskan berbagai peranan penting bakteri dalam kehidupan. Nah, berbicara mengenai bakteri, apa yang terbesit dalam pikiran Ananda semua ketika Ibu bilang bakteri? Kotoran, bagus. Virus, baik. Nah, jadi bakteri ini merupakan organisme sel satu yang merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Nah, jadi jika Ananda ingin membersihkan suatu benda, ketika Ananda sudah merasa benda tersebut bersih, tetapi belum tentu itu bersih. Bisa jadi dari sebuah benda tersebut Ananda masih mendapatkan sebuah bakteri ketika Ananda mencek menggunakan mikroskop atau alat teknis lainnya gitu. Nah, kemudian bakteri ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu ia memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa nampak oleh kacamata gitu, oleh mata kita. Kemudian mereka terdiri dari satu sel atau uniselular. Kemudian tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan sel prokaryotik. Nah, setelah kita membahas mengenai sel kemarin, di mana sel prokaryotik ini tidak memiliki membran inti gitu. Kemudian bakteri ini memiliki ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Kemudian hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Nah, setelah Ibu bilang tadi, jadi bakteri ini tidak nampak oleh mata kita. Namun jika Ananda ingin ngecek atau melihat lebih dalam bakteri ini, Ananda bisa menggunakan mikroskop sebagai alat bantunya. Kemudian adapun struktur bakteri. Nah, jadi struktur bakteri ini terdiri dari struktur luar dan struktur dalam, di mana struktur luarnya yaitu berupa dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, pili. Kemudian struktur dalamnya yaitu sitoplasma, nukleus, kemudian ribosom, kemudian plasmid. Kemudian berbicara mengenai perbedaan Eubacteria dan Archaeobacteria. Nah, jadi Ananda semua ketika Ibu menjelaskan, Ibu harap Ananda masih memperhatikan buku yang udah Ibu kasih ya. Nah, jadi ketika Ibu menjelaskan dan Ananda melihat buku, jadi nyambung gitu apa yang Ibu bicarakan dengan apa yang Ananda lihat di buku tersebut. Ibu harap Ananda bisa memperhatikan Ibu dengan jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut yaitu mengenai Eubacteria dan Archaeobacteria. Nah, jadi Eubacteria ini memiliki dinding sel yang tersusun oleh peptidoglikan, sementara itu Archaeobacteria tidak tersusun atas peptidoglikan, sehingga disebut juga sebagai pseudopeptidoglikan. Kemudian cara perkembangan biakan bakteri. Nah, jadi
bakteri ini kan tidak nampak nih dari kacamata kita, harus menggunakan mikroskop gitu kan. Nah, jadi ada nggak sih Ananda terbesit di benak Ananda tersebut, Bu, gimana sih Bu cara perkembangan biakan bakteri ini gitu. Nah, jadi Bu akan menjelaskan mengenai cara perkembangannya. Nah, jadi bakteri ini berkembang dengan pembelahan binar. Nah, dalam proses perkembangan binar tersebut, bakteri disebut sebagai sel tunggal. Ia akan membelah menjadi dua sel anak identik. Kemudian pembelahan binar ini dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua. Nah, jadi ketika DNA bakteri ini membelah menjadi dua, itu disebut sebagai bereplikasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada beberapa peran bakteri dalam kehidupan, di mana bakteri ini membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Kemudian bakteri juga merupakan penghasil biogas, yaitu berupa kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobacteriaceae. Kemudian sedangkan bakteri pengikat nitrogen ini berupa Rhizobium radicola dan Nitrosium coccus. Nah, jadi itu mengenai, setelah Ibu menjelaskan mengenai apa ini maksud dengan bakteri, kemudian ciri-ciri bakteri, kemudian struktur bakteri, kemudian apa yang membedakan archaeobakteri dan archaeobakteri tersebut dan eubakteria. Kemudian Ibu juga menjelaskan tadi mengenai perannya. Kemudian setelah Ibu menjelaskan tersebut, Ibu harap materi mengenai bakteri ini bisa Ananda pahami dan bisa Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika Ananda melihat sebuah bakteri, sudah Ibu bilang tadi bahwa bakteri ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop gitu. Nah, jadi hanya itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Ibu harap Ananda lebih aktif lagi. Kemudian untuk minggu selanjutnya, Ibu harap Ananda bisa menyediakan beberapa sumber buku mengenai materi untuk selanjutnya gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.